Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kalau muda bersama Das Channel. Biasa hari ini kita lagi mau ada sesuatu hal yang ingin kita bahas dan obrolkan bersama sang protektor kita tercinta level 3 yang belum naik level. Mantap. Iya. Nggak mau langsung lihat kemari. Ya kan yang ngomong, kalau bisa lihat visual. Oh iya. Tapi kenapa dia babak tampan belum naik level dia? Kurang tahu, coba tanyakan. Tapi emang nanti pada saatnya dia akan menjadi level 100. Amin. Sekarang masih level 3,5. Semuanya itu orang dari bawah ya. Iya, Dari iya. kecil ke gede. Iya, dari gede kecil lah. Kalau ujuk-ujuk ke gede, serem. Iya, takut kita gitu. Ibu-ibu lahirin tentu bocah gede. Iya, ngeri ya. Iya. Emang semua lagi ada jalannya. Ada jalannya. Kita Jadi, udah berusaha. Iya. Apa semua yang ada di muka bumi ini semua dari kecil ke gede berjalan Kecil lagi. langsung kecil lagi. Nah, Gitu. Karena roda ini berputar. Apa hubungannya? Coba nih seruput dulu kopinya. Oke, sama kita ngopi dulu. ya, bukan ngopi, ngupi. Tadi mau tos ya? Harus jadi. Hah? Tadi mau tos harus jadi. Iya, lu diem biaya, ampun gue mah. Enak ya? Enak, mantap. Elas seruputannya mantul. Mantap gula aren nih. Langsung masuk. Masuk. Jangan lupa itu siapa tahu ada nanti editor siapin di sini pelang buat siapa tahu ada sponsorship yang ingin masuk kan. Masuk Eko. Amin. Di deskripsi langsung aja ya. Iya, biasalah ada endorse. Bisa kita tenang. Pokoknya Ikhlas kita ya, ikhlas. ikhlas. Kalau ada yang mau endorse, ikhlas untuk. Siap kita mah terus ya. Ya, paling nggak ada 10-20 endorse. Amin. Nah, Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Baru ketemu lagi nih kita ya. Lah iya. Idul Fitri. Yo. Innal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Editor. Gitu. Gimana? Akar kelapa masih ada? Aman. Amin. Nastar masih ada? Habis itu udah. Digit apaan biasanya? Awet itu mah. Iya. Bocah orang yang doyan, nenek orang yang doyan. Rush. Iya. By the way, hari ini di hari sore yang cerah ini tadi di Guyur hujan. Guyur hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah semoga hujan yang jadi berkah buat kita semua. Amin. Apa yang ingin kita bahas hari ini ya? Apa yang kita bahas hari ini sebenarnya dari kegundahan bahasanya. Udah kayak apa gue Gunda? Iya, kenapa Ki? Lalu atau mau dipotong boleh nggak? Boleh. Ini agak geser dikit lah. Saya itu. Subhanallah. Saya kan begini enak gini atuh Iya. gitu. Ya kalau ada ya tadi agak Jadi kayak naik ini angkot. Iya. Mana Pak? Saya ke Cibubur. Oh, Iya. Terus lampar. Iya. Hari ini apa yang kita bahas? Hari ini kita mau bahas soal apa yang saat ini menjadi viral sebenarnya Ki. Oh berarti kalau viral itu sedang booming gitu ya? Iya. Tapi ini viralnya nggak disengaja tapi membumi. Nggak sengaja tapi mumpuni. Gimana tuh? Kalau orang viral itu sengaja buat konten, jadi viral. Nggak itu loncat dari gedung, Mati. kan biar viral. Oh iya. Banyak yang ngelawan. Oh iya. Terus apalagi entah lagi udah ya. Iya. Tapi ini sesuatu yang dilakukan banyak orang tanpa disadari, tapi efeknya nggak bagus. Viral tapi nggak bagus. Paham. Selama ini paling nggak udah ada beberapa bulan ini sering banget lihat berita. Itu banyaknya para ibu-ibu khususnya yang pada ngelapor ke Polda, ke Polres. Pada rame baik bang. Ke pihak berwajib. Iya. Efek apa? Nah itu dia.
efek inilah yang akan kita bahas. Iya. Jadi di situ romannya seru banget ini ya, ibu-ibu yang sering laporin ke pihak berwajib. Iya, dan itu ibu-ibunya nggak seorang. Loh, banyak kan? Rombongan. Kalau rombongan pergi haji mah cakep. Iya. Ini mah rombongan ibu pada pakai jilbab, pada ngerapor dia itu dirugikan sama satu pihak. Lah, gara-gara ngapa? Gara-gara awalnya itu ogah deket-deket sama perintah Allah. Astagfirullahaladzim. Tuh. Jadi kasusnya itu banyak yang ngelaporin dirinya sendiri bahwa dirinya itu ketipu sama orang yang ujuk-ujuk nawarin arisan online. Terus investasi bodong. Terus penggandaan uang. Nah, itu. Kalau emang begitu ini yang kita bahas, memang sekarang saya searching saya intip emang lagi booming. Sekarang kan emang di mana orang itu pengen cepet menghasilkan, tapi nggak pengen punya proses. Itulah dia ikut Instan. Instan aja, udah ada prosesnya. Contohnya Mie instan. Iya, mie instan, tapi Duduk. dimasak. Direbus. Iya, dikasih air dulu, panasin air mendidih, baru cemplungin ke mie. Kopi yang instan diseblok. Seduh dulu. Dikocek-kocek. Diseruput. Gitu. Jadi semua ini sebenarnya tidak ada yang instan. Tapi manusia itu memang tabiatnya satu, nggak mau rugi, dua, orang sabaran, tiga lagi pengennya kagak mau ribet. Nah itu emang sekarang kebanyakan emang tidak semua sih kalau mudah, tapi rata-rata emang seperti itu. Orang pengen ikut investasi takut. Orang kan sebenarnya takut rugi takut rugi. Udah gitu sama orang yang kena, ini begini nanti keuntungan begini, akhirnya ikut. Orang tahunya mah pasal penipuan 378. Benar. Mantap banget itu. Iya. Ini resep kalau gini ngomongnya. Iya. Jadi ngomong enggak tong kosong di sini. Semuanya ada ahlinya. Pasal. Enggak, saya tadi apa itu doang? Dari lagu. Itu habis disebutin lagi sama Bang Tampan dari lagu. Ampun, kita mah orang mah ngangkat kayak dikit gitu kalau udah ya. Ini mau naik di gajredin. Jangan gitu, dia tuh nggak masuk kayak gitu, cuma terus doang. Iya, jangan dibawa seri, jangan dibawa bercanda. Jangan bawa bercanda, kita mah serius aja di sini. Serius aja. Ada gitu balik, jadi bawa serius, bukan bercanda. Nah itu gitu, jadi sekarang lagi viral. Tapi pertanyaannya apa? Pembahasan kita di mari. Nah itu apa? Ujuk-ujuk kita mau membahas satu peristiwa yang dimana banyak berita, terutama yang banyak melaporkan itu ibu-ibu, udah gitu pakai jilbab, otomatis kan muslimah. Iya. Ngelaporin bahwa dia dirugiin sama satu pihak, duitnya dibolari. Itu awalnya ngapain? Itu awalnya, silakan. Iya, saya coba dulu. Ya. Itu awalnya Ki ya, itu karena satu cinta dunia kagak kenal akhirat. Yang kedua, nauzubillah menjalik. Maaf nih ya kalau bahasanya salah, tapi kalau ikut ngaji kiai ya ini termasuk salah satu syirik itu syirik berarti mendustakan tidak mendustakan, menduakan Allah gitu. Iya. Tidak yakin. Syirik itu ada dua, syirik khafi sama syirik jali. Syirik jali ini syirik yang nyata, melek-melek terang-terangan. Dulu. Sebelum menjelaskan syirik khafi sama syirik jali, ternyata kalau mudah belum tahu. Ternyata kalau mudah syirik itu ada dua. Yang pertama syirik khafi, yang kedua
Nah, apa sih? Sirik jali ini makanan belum ketelan. Sirik jali. Ya. Nah, sirik khafi itu apa? Syirik yang ngumpet-ngumpet. Syirik yang Gimana itu? kita lakukan nggak sadar kita lakukan padahal kita udah nggak percaya Allah. Nah, tadi kata Bang Tampan kayak gimana? Kayak gini, Tidak yakin sama orang yang ikut investasi bodong, arisan online, terus menggandakan uang. Coba bayangin, kalau syirik khafinya apa ya? Jadi dia itu udah nggak percaya. Kan dibayangin, kan disuruh ngebayangin. Mikir itu mah. Oh iya, iya. Kalau bayangin gitu. Ngelamun. itu mah ngayal. Oh iya, ngelayal. Dan terus. Tadi sirik Tapi sampai gimana tadi tuh? Gara-gara ini sih begini. sirik kopi. Coffee. Kopi. Nah, Si kopi banyak kopi. Iya. Kopi. Kepada kopi. Ini gorengan yang ujungnya ada cabe. Yang tadi kemakan ya. Iya. Udah tinggal ujungnya. Oh iya, suruh makan ya. Ah, makan. Kita nggak tahu nih cabenya. Iya. Pedes banget. Iya. Diem aja kita diem. Mau ngomong pedes malu. Tentu pada kabur ke sono. Masya Allah. Tadi sirik kopi. Kopi sama sirik jali. Iya. Sirik kopi itu sirik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dilakukan secara, kalau dilakukan berarti kan sengaja. Ini mah tanpa disadari. Nah, itu udah begitu. Jadi disebut ngumpet-ngumpet. Kalau yang jali itu terang-terangan. Kalau yang terang-terang mah kayak pergi ke Ya, paranormal istilahnya gitu. udah secara batin, secara apa namanya? Perbuatan udah melak-melak, udah mendustakan Allah, udah menduakan Allah. Datang ke dukun, pengen usaha pakai penglaris. Tuh, itu udah terang-terangan dah. Nanti saya ada pertanyaan adik sirik jari itu. Nah, terus kalau sirik khafi ini tanpa disadari kita udah ngelakuin itu. Ya contoh kita tadi ikut arisan online, ikut penggandaan uang. Kalau sekarang maaf kalau saya sebut, sebab ini ada tetangga sebelah rumah ikut yang namanya uang Brazil namanya. Maaf saudara kalau nyebut nama. Uang Brazil. Iya, istilahnya si programnya itu dah. Jadi tetangga itu, ini kebetulan aja AA emang ngebuka program wakaf Quran. Alhamdulillah. Gitu kan, ya. Jadi narik para donatur atau muslimin wal muslimat yang ingin wakaf Quran yang nantinya kita salurkan ke pondok pesantren tahfiz. Nah itu sekarang ada itu tuh. Nah, kita ajak ke tetangga tuh. Romannya ogah-ogahan Ki. Romannya ngeresponnya gimana ya? Kurang baik gitu ya. Ya kayaknya kurang semangat dah. Ya kita mah namanya kita ngajak. Orang mau alhamdulillah, Enggak ya. kita nggak bisa Iya. maksa. Cuma akhirnya Allah buka beritanya dia ikut uang Brazil itu Ki. Uang Brazil sih gimana sih? Jadi intinya penggandaan uang. Ya, kalau kasusnya dulu ada tuh yang ngeluarin dari sini juga. Iya. Oh, apa dah? Si Kanceng apa? kan Iya, kayak Raden. gitu. ya pokoknya itulah sebenarnya ya. Yang dari sini Iya. berduit. Kan sebenarnya kalau secara logika ente punya, kalau kata orang kitanya, kita orang kampung, ente punya polok aja. Iya. Iya. Punya otak nggak? Kasar seperti itu. Punya keketak nggak dia? Iya. Masa iya orang ngasih duit 10 juta Datangnya sudah dengan dalih menggandakan uang, terus balik duit ke kita 100 juta Iya. bahkan lebih. Iya. Lu dari mana jauh dulu itu? Nah, ujuk-ujuk tuh orang yang istilahnya buka program itu kayak kalau emang katanya dia emang bisa, lah dia ngapain jadi ngajak orang? Iya. Benar-benar. Tuh. Kenapa dia iya. dia sendiri? Ya, kenapa dia jadi ngajak orang? Lagi aja perkaya diri sendiri. Iya, Dia kan dia ngajak orang, berarti dia masih butuh sama orang. Iya. Betul. Tapi banyak orang yang ketipu di situ Ki. Akhirnya tetangga AA tuh kasih dia 10 juta. Wah, lumayan gede itu, Mak. Lah setelah 10 juta, goodbye to say. Wah, Allah ya. Berarti tinggal gigit jari. Iya.
kebacun gitu. Nah, ini duit mana Pikirin. sehari, 2 hari, Iya. katanya mau jadi 100 juta, Iya. maka katanya mau jadi 600 juta. Berarti Kita lah. pengen beli Fortuner, kagak jadi, lu bengong. Oh iya, Allah. Untung gak gila. Padahal yang disayangin apa, Ki? Itu tetangga bisa dibilang untuk wilayah kampungnya dia ustazah. Ya Allah, apalagi Tuh. tokoh agama itu. Terus? ya. Maaf kata, buka perjalanan haji umroh. Tuh, astagfirullahaladzim. Tuh. Tapi masih ketipu sama sesuatu hal yang istilah kata apa? Kalau itu Duniawi. dunia ya gitu masih gitu, Pak. Nah, makanya kenapa sekarang ini nge-share ke teman-teman semua, udahlah, ini 2021 gitu loh, pakai akal sehat. Tapi emang kebanyakan begitu, orang tuh zaman sekarang, apalagi yang tadi aku bilang ya, tahun 2021 itu banyak orang-orang yang makin kesini makin kayaknya polonya nggak kepake gitu. Iya, pemikirannya tuh kayak kebalik. Kalau kata sinetron mah dunia terbalik. Iya itu yang ada di salah satu stasiun televisi nasional. Nah, makanya disitulah timbul di situ apa ya, rasa prihatin, aduh kok kenapa ya manusia zaman sekarang, apalagi ini yang kena tetangga kita sendiri. Iya. Ini bukan ngomongin, Iya, bukan gibah, ini buat pelajaran ke teman-teman semua. Iya. Tapi berhubung emang orang dekat kita yang kena, gitu kan, ya kita pengen share supaya teman-teman semua jangan kena. Iya, biar semua teman-teman das-das ini bisa ambil pelajaran Iya. dari sini. Jangan Karena sampai udah ada contohnya ini. Iya. Nah, Jangan sampai ingin sesuatu lebih tapi caranya salah. caranya salah. Nah, makanya di sini yang bikin sedih, kok kenapa giliran kita ajak buat sodako, kita buat ajak wakaf, kayaknya nggak semenggah. Iya, Gitu. nggak ada semangat bisa gitu ya. Nggak semangat. Seakan-akan gini loh, kenapa kita bisa bilang syirik khafi? Ya ente dengan percaya menggandakan uang itu otomatis ente percaya bahwa si orang ini bisa Bisa. memberikan rizki kepada ente. Iya. Padahal satu-satunya pemberi rizki itu kan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ente percaya sama orang itu, berarti apa? Itu udah menduakan Allah Iya. secara tidak Tidak langsung. Orang aja diduain nggak mau. Nggak mau. Apalagi Allah. Nah, kan? Dengan mudahnya udah. Gila. Ya Allah makanya. Kayak Thanos ya. Iya kan? Kan Allah masih segala makan ya. Emang dikasih kaya kata Allah, lu kemarin lagi di bawah, ya Allah berikanlah segala sekarang, ya tinggal di Bener ya Allah, makanya di sini kita pengen nge-share sama teman-teman, tolonglah kalau memang ada jalan yang lebih baik dan lebih pasti, ambil. Amin. Sebab seperti wakaf, seperti sodako itu kalau salah satu ustadz bilang yang sering nongol di TV, kita nggak bisa sebut namanya ya, itu carilah amalan yang cerdas. Kok cerdas, Pak? Ya cari amalan yang bagaimana caranya itu amalan di saat kita sampai di liang kubur pun amalan itu terus ngalir, Iya. ngalir kita ngerasain tuh dalam kubur terus dapat nikmat. emang apa pahala yang tidak putus itu ya Sedekah jariah. sedekah jariah itu ya. Tapi gini ya, saya ingin pada timbul pertanyaan gini ya tentang syirik inilah. Kebanyakan orang gitu tentang ikhtiar. Menurut saya, pandangan saya, antara ikhtiar dengan syirik ini bedanya tipis. Ya, memang. Jadi gimana gitu pandangan menurut AA gitu ya? Karena kan yang tadi misalkan ikut ada saat online lah, ikut investasi lah, jatuhnya apapun bentuknya, ikut penggandaan uang apapun jenisnya gitu ya. Terus yang tadi terus ada syirik jali yang terang-terangan pergi ke orang pintar dan segala macam. Dia dengan tidak entah ketidaktahuannya, entah kebodohannya, entah apa, dia bilang itu sebagai bentuk ikhtiar dia untuk mencari sesuatu hal yang lebih untuk dirinya sendiri gitu lah. Nah, kalau itu bisa kita lihat
di tafsir Sawi ya. Di situ memang kebetulan juga ngaji. Jadi Kiai A bilang terdapat dalam tafsir Sawi, nanti di akhir zaman akhir orang-orangnya itu banyak yang mentuhankan ikhtiar ketimbang mentuhankan Allah. Ya contohnya gini, maaf kalau kita singgung dikit dengan kondisi seperti sekarang pandemi. Orang-orang kenapa lebih percaya pakai masker ketimbang percaya Allah? Kenapa orang-orang lebih percaya pakai APD ketimbang percaya kepada Allah? Padahal saya mau tanya sama kawan-kawan semua, apakah pakai masker atau APD itu bisa mencegah 100% kita dari corona? Enggak. Nah terus orang yang tersebut bilang, lah Pak Ustadz, ini mah kita cuma ikhtiar doang. Iya, di sini kita ingin meluruskan antara ikhtiar dan syirik itu memang beda tipis. Kenapa? Kita ingin meluruskan di sini niat kawan-kawan semua. Oke lah, pakai masker boleh, hanya sekedar protokoler dan ikhtiar kita menjaga kebersihan. Tapi jangan sampai meyakini ini masker, ini APD melindungi kita dari wabah ini. Nah kalau udah sampai hati begitu, ya itu udah kita masuk ke ranah syirik. Karena kita lebih percaya sama APD, kita lebih percaya sama masker. Padahal APD dan masker ini hanya bentuk ikhtiar kita untuk melindungi diri kita dari wabah ini gitu ya. Kena atau enggaknya kan emang lillahi ta'ala gitu ya. Qadarullah, emang kalau kena ya mau gimana lagi. Meskipun emang banyak orang juga yang sudah sedemikian rupa menjaga dirinya pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, rutin per 2 minggu sekali, swab segala macam. Tapi kalau emang qadarullahnya dia emang sudah kena ya kena aja gitu. Nah ini di sini ada ayat Al-Quran itu pada surat An-Nisa ayat 78. Di sini Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Itu ya. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik. Qul kullum min 'indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Nah, di sini diterangkan kurang lebih penjelasannya kita ambil menyangkut masalah tadi, keyakinan kita pada ikhtiar. Kata Allah, kalau memang udah dasarnya kalian menemui ajal, ketika kalian itu bersembunyi di benteng yang kokoh, taruhlah bentengnya itu dipendam dalam tanah, itu kalau kata Allah bahasanya Israel, tolong cabut nyawanya si A di benteng tuh bawah tadi. Kalau emang udah jatahnya begitu, mau di benteng kayak digembok pakai baja, mati. Tuh. Makanya kalau AA diajarin sama Kiai A ya, udahlah kita nggak usah pakai takut corona. Corona ada, kita nggak menafikan corona ada, wabah ini ada. Tapi jangan sampai keimanan kita ini rontok gara-gara corona. Corona itu urusan virus dah istilahnya, sebangsa virus. Tapi kita jangan sampai ketakutan, sampai nggak keluar rumah, silaturahmi kagak, salaman nggak mau, ke masjid kagak. Ya ini kalau kata kebangetan nih, kalau ada orang yang sampai segini kebangetan. Dan juga lagi-lagi, kenapa ngomong gini? Bukan kita lagi sekali ngomongin orang. Ini lagi-lagi terjadi di mata kelihatan itu ada orang dia ngerti agama tapi sangat takut dengan kondisi sekarang corona. Sampai tahun pertama corona itu nggak sama sekali keluar rumah.
Saking khawatirnya ya. Saking khawatirnya. Tuh. Kemana-mana pakai masker, keluar rumah balik lagi cuci, keluar rumah balik lagi cuci. Sampai kita tangga nggak pernah sowan, salaman enggak. Baru sekarang nimbul nih di corona tahun kedua, baru nimbul musalah jarang-jarang. Tapi assalamualaikum pergi. Nah itu yang kita khawatirin di situ. Janganlah sampai keimanan kita itu rontok gara-gara corona ini. Corona tetap ada, kita nggak menafikan. Dan pemerintah bagus menerapkan Vaksinasi segala macam. vaksinasi, terus masker, bagus. Itu upaya pemerintah melindungi rakyatnya. Ya sebagai bentuk ikhtiar pemerintah kepada rakyatnya gitu kan ya. Ya emang benar tadi bilang jangan sampai si corona ini malah menimbulkan downgrade keimanan kita. Iya. Yang harusnya karena ada wabah ini kita malah jadi upgrade Benar. keimanan kita. Dan juga sedihnya di mana-mana yang temui dari timur ke barat, utara, selatan. Kalau ngomong masalah pandemi ini, belum pernah ada omongan bagaimana caranya kita sebagai umat Islam mengatasi corona ini dengan cara back to Allah, back to Quran, back to hadis. Itu belum pernah bagi. Kalau ada riungan-riungan nih, pergumulan atau paling enggak satu keluarga dari keluarga yang lain itu selalu membicarakan itu coronanya aja. Pakai masker, jaga jarak, bla 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 gitu aja. Itu terus ngomongin. Tapi belum pernah ada omongan, yuk kita back to Allah, kita adain istighosah, kita minta sama Allah, kita minta ampun sama Allah, minta diangkat segera corona, Indonesia dibebasin lagi. Belum pernah ada gagasan itu, Ki. Tuh yang sedihnya tuh. Apa-apa jaga jarak, apa-apa jaga jarak. Tapi beritanya enggak pernah corona itu turun. Iya. Makin naik. Tuh, apalagi yang sedih, lagi-lagi klaster nambah lagi. Iya, klaster silaturahmi, buka puasa, klaster mudik. Iya, ya Allah. Tuh. Tapi emang balik lagi tadi ke syirik ayat. Emang sekarang harusnya kita ini sebagai kaum muslimin ini seperti apa menyikapinya sesuatu. Emang kita sebenarnya semua orang juga termasuk kaum muda inginlah menambah dalam kata kan kejarlah duniamu. Seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Iya itu. Kejarlah akhiratmu. Seakan-akan kamu mati besok. Nah itu gimana caranya kita tuh agar tidak terjerumus ke hal-hal itu gitu, ke kayak pinjaman online. Apalagi sekarang kan pinjaman online itu. Ada pernah baca guru di daerah mana gitu. Dia pinjaman itu cuma 2,5 juta. Tapi entah kenapa 3 bulan belas jadi 40 juta. Pertanyaannya dari mana lebihnya? Kalau bukan dari riba. Nah itu makanya bagaimana kita sebagai kaum muslimin yang ingin setidaknya, kadang kan kita gini ya punya itu harus dipaksa, meski emang awalnya kita nggak punya, misalkan kita pas lah hidupnya pas gitu untuk makan dan segala pas, tapi kita kan harus punya sesuatu hal, kendaraan motor misalkan biar kita bisa mobilitas kemana-mana, tapi kita nggak bisa beli cash, kita bisa kredit gitu kan. Nah gimana cara kita ini supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang malah merugikan ke diri kita sendiri gitu kan. Kalau emang jatuhnya nanti ke sana kayak ikut arisan online misalkan, terus investasi misalkan, apalagi investasi bodong, terus pinjaman online itu jatuhnya ke syirik-syirik hobi juga gitu. Kalau yang pernah tanya sama ahlinya ke fikih itu kalau mengenai kredit itu jatuhnya kita diakad, yang membolehkan diakad. Jadi kita itu mudah-mudahan nggak salah ya, saya ingat gini. Jadi di akad itu kita minta si leasing itu yang membayarkan dulu harga motor kita, baru kita bayar ke dia. Jangan kita yang bayar ke leasing dengan dalih si leasing itu menambah duitnya dengan tempo waktu. Jadi gini loh. Kalau kita cara yang pertama itu yang nggak boleh itu harga motor 14 juta. Terus kita bilang sama leasingnya berapa tuh kalau 3 tahun
bulanannya jadi sekian Pak, kita hitung-hitung jadi 21 juta. Nah, itu nggak boleh. Nah, kita akadnya dibayarin dulu sama dia 14 juta. Nah kita baru bayar ke dia tuh, letaknya di akad semua. Iya terus iya sih emang saya waktu juga sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang emang sulit sekali untuk diutarakan terkait hal-hal yang kayak gitu lah, yang apalagi yang kita sudah masuk ke syirik jali ya, yang syirik secara terang-terangan gitu ya, yang pengen emang punya usaha, pengen penglaris lah segala macam. Itu kan sebagai orang kan pasti bentuknya sebagai bentuk ikhtiar kita kan terhadap seseorang yang emang punya ilmu lebih gitu katanya. Sekarang gini, semuanya pasti ada caranya, tapi caranya itu tergantung kita yang milih mau cara yang benar apa yang salah. Seperti Allah ciptakan surga dan neraka, nggak kudu kita masuk neraka. Kalau kita bisa masuk surga. Tuh. Tapi nggak, kenapa kalau kita bisa masuk surga kita milih jalan ke neraka? Itu pertanyaannya. Kadang-kadang suka kita tertipunya di situ. Kayak pinjaman online atau menggandakan uang, itu kan satu bentuk kita udah nggak syukur sama Allah. Padahal dalam Quran lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi mau pertanyaan, kita tanya sama orang yang melakukan hal tersebut. Apa emang kalau duit banyak bahagia? Apakah memang kalau rumah gede, rumah gedong, mobil cakep, mewah bahagia? Tuh banyak orang dan baru aja buka searching di medsos, ada aki-aki sama nenek-nenek tinggal benar-benar di tengah sawah Bang. Rumahnya di tengah sawah kiri kanan depan belakang hektaran, itu dia doang itu rumah. Nunclok udah tinggal 34 tahun. Jangan terus bilang gila itu kan nenek-nenek sama kaki udah bisa apa lah, jangan gitu. Nenek-nenek sama kaki juga kalau emang tawarin kemewahan juga mau gitu kan. Cuma emang dasarnya kalau orang-orang yang udah bersyukur itu nggak ngelihat ke arah situ. Toh saya bisa ketemu nasi makan sehari cukup. Dan nggak sedikit juga orang-orang yang punya mobil mewah, rumah mewah. Maaf nih, banyak banget anaknya yang narkoba, anaknya yang MBA. Itu kenapa? Karena kalau kita pengen lihat atau kita pengen teliti lagi dari mana hasil uangnya. Bapaknya milioner, ibunya milioner, rumahnya 2 kali lapangan bola. Tuh. Tahu-tahu anaknya narkoba. Jangan terus nyalain Allah, ya Allah bagaimana nih katanya. Saya udah usaha, saya udah istilahnya nyekolahin anak. Minta dulu, kalau kita nanya, ente dapat duit dari mana? Orang lah. Tuh, kadang-kadang orang. Nah, itu kita. Jadi yang masuk ke diri kita itu uang haram, jadinya ya perdampaknya sebenarnya. Iya. Apa yang kita makan jadi dagingnya itu akan berimbas pada sifat kita, terus juga hati. Karena memang dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Bila darah itu memang baik semuanya. Tapi kalau rusak semua. Apa itu? Kolbu. Ada yang mengartikan kolbu itu sifat, karakter, gitu. Lebih ada juga mengartikan kolbu itu ya hati, gitu. Ya kita ngambil mudah aja untuk mencernanya. Ya kita jangan sekali-kali masukin apa yang ada di diri ini itu barangnya haram. Haram dalam arti bukan ngedapetin doang. Bisa haram lidzatihi. Haramnya karena zatnya. Apa khamar, bir, segala macam yang mabok. Nggak boleh. Haram dapetinnya. Tuh. Apa kita dari korupsi, apa kita dari nyolong, apa kita dari rampok. Nah itu nggak bakal berkah. Nah salah satu kenapa kalau kita balik lagi ke orang yang tadi, kenapa sih kok dibilang
Syiriknya itu dia pengennya instan, nggak percaya Allah, Gitu, pengen ya. buru-buru. Ya udah akhirnya datang ke dukun, terus ngikutin penggandaan uang, arisan online. Akhirnya kita ajak, ayo sedekah, wakaf. Tuh kalau muda, bagi kalau muda yang mau wakaf Quran, wakaf kurma ada juga ya, Ya. wakaf sarung dan segala macamnya. Nanti kalau muda bisa hubungin di nomor ini. Nanti gue cantumin di link deskripsinya ada pasti. Kenapa dalam surat Luqman itu terang-terangan? Dalam surat Luqman itu ada ayat surat Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah, menduakan Allah, syirik pada Allah. Karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar zalim yang besar, dosa yang besar. Nah ini kita udah larangan ini syirik. Di Quran udah sangat jelas nih. Nah terkadang kalau nanya kenapa sih kita itu masih banyak aja yang begitu. Terus bagaimana caranya kita buat terhindar dari maksiat, syirik? Nggak usah banyak-banyak dulu, nggak usah yang jauh-jauh dulu. Belajar bersyukur. Tuh kalau ada supaya kita terhindar dari hal kayak gitu, pertama belajar bersyukur. Banyak syukur. Terus yang kedua, lebih yakin sama Allah ketimbang sama makhluk. Terkadang kita lebih percaya makhluk ketimbang percaya Khalik. Iya. Kenapa? Alasannya, gue udah doa, gue udah puasa, gue udah sholat, nunggang-nungging, tahajud udah berapa rakaat, tetap aja doa emang gak dikabulin. Lah kita ngomong begitu aja udah salah, Bang. Iya. Sholat mau sholat aja, puasa mah puasa aja, doa mah doa aja. Masalah dikabulin kan? Kata Allah. Prerogatif saya. Nah, Allah itu kalau ngabulin doa ada 3 Ki. Doa langsung ijabah, bret kayak Nabi, ditunda sama ntar dikasihin di akhirat. Tuh. Kadang-kadang kita nggak paham ini. Iya, kadang kita pengen kayak Nabi BA, doanya pengen Jabat. Iya. Jabat. Padahal punya amalan apa kita? Nah, kalau kata anak muda sekarang bilang sholat kagak, puasa kagak, tuh Pengen ujian. pengen masuk surga. Iya. Lah ente punya orang di dalam. Itu dia. Tuh. Gimana jalannya? Orang biasanya nyogok di dunia. Iya. Dia punya bolok, pengennya sholat kagak, puasa kagak, udah gitu syirik, kedukun. Berenang. Pengen masuk surga. Berenang. Berenang. Nah, ini mau mana? Iya. Nah, punya orang di dalam. Kayaknya begitu. Nah, gitu. Gitu Bang Muda. Oke nih, penutup nih ya, di kesempatan kita hari ini nih ya, yang emang sebenarnya ini pembahasan emang sebenarnya ini banget ya, sangat informatif banget gitu ya, sampai susah sih emang Kita menunduk-nunduk. mencari kalimat biar bisa dicerna sama terima sama kalau mudanya. Saya bingung ini iya maksudnya emang pembahasan ini tuh sangat berguna gitu. Jadi gimana biar caranya teman-teman di sana, kalau muda di sana tuh biar terhindar dari hal-hal yang emang nantinya malah berdampak tidak baik buat dirinya sendiri. Jangan sampai karena ketidaktahuan, ketidakpahaman, pengen sesuatu segala yang instan, padahal di dunia ini nggak ada yang instan, jadi malah kecebur gitu. Tadi apa Ki? Harus belajar lebih Bersyukur. Terus Lebih harus yakin pada Allah. Allah. Yang ketiga nih Ki, atau boleh ditaruh di yang kedua, banyakin ngaji. Jangan ngaji di mall. Iya. Beli minuman, ngobrolnya 2 jam, nggak ada manfaatnya. Ikut ngaji, majelis taklim, deketin ulama, deketin ustadz. Amin. Tuh, kayak Oki sama A, ngaji tiap minggu pagi. Tuh. Amin. Udah. Kalau nggak ketiduran.
Ya itu mah masalah belakangan kan. Gitu. Yang penting kalau orang udah ada niat baik, insya Allah kasih jalannya mudah. Iya, iya makanya saya bilang kan kalau nggak ketiduran, gitu. Sampai dibahas Ya. di satu. Itu luar biasa. Oh, biasa. Aduh. Di WA checklist 1, Iya. di telepon nggak diangkat. Pas subuh doang tuh ya. jam 10 kira udah bubar, Iya. baru ngomong, maaf, tiduran. Tiduran, iya. Tapi ya setidaknya ada niatan baik Ya untuk bagus. Iya. Innamal a'malu binniyat wa Iya. innamal likulli imri'in ma nawa. Apa artinya? Segala Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Iya. Apa yang kita niatin baik, Insya Allah baik. Baik. Ya, makanya mudah-mudahan istiqomah. Amin, amin, mudah-mudahan, amin. Ya mudah-mudahan semuanya lancar lah nggak Amin, semua amin, itu kan. amin, amin. Nah, tutup Pak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwati matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa Amin. qiyamana wa Amin. qu'udana Amin. wa ruku'ana wa sujudana wa ta'ashana wa tadarana wa tamnasara ya Allah ya Rabbal alamin. اللهم افتح لنا أبواب الخير آمين. وأبواب البركة آمين. وأبواب الصحة والعافية آمين. وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب النعمة وأبواب الاستقامة آمين. وأبواب الرزق والبركة والمغمور آمين. وأبواب العلم والحكمة وأبواب المغفرة وأبواب السكينة والرحمة ورحمة آمين. وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين آمين. وعافية في الجسد آمين. وزيادة في العلم آمين. وبركة في الرزق آمين. وتوبة قبل الموت آمين. ورحمة عند الموت آمين. ومغفرة بعد الموت. آمين. اللهم هون علينا في سكرات الموت آمين. والنجاة من النار وعلى عفو الحساب. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. بمشارق الأرض ومغربها آمين. برها وبحرها خصوصا إلى أرواح في هذا المكان وخصوصا إلى مجاهد في فلسطين آمين. خصوصا إلى مجاهد في فلسطين Amin. وخصوصا إلى مجاهد في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Oke, kalau mudah sudah berakhir obrolan yang sangat menarik ini, obrolan yang sangat inspiratif ini. Semoga ada manfaatnya. Amin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi kita semua. Kita bertiga pamit, Babang Iqbal, sang protektor kita, Afifuddin, gua sendiri pamit undur diri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.